Hari ini berketepatan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan Indonesia di masa lalu. Namun, perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya di masa lalu, tetapi hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan melengkapi hidup kita sebagai hamba Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 17 Agustus 2023, tertulis di 2 Timotius 2 ayat 24. Demikian dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Dalam bahasa Batak dikatakan, naso patut perbada-bada anggo naposoni Tuhani, aletama besar maradopon saluhut, malo mengajari, benget manaon najat. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kemerdekaan Indonesia, dulunya tentu banyak rakyat Indonesia yang mengalami perbudakan oleh bangsa yang menjajah. Dan tentu sebagai budak dan tawanan rakyat Indonesia ketika itu pasti menghadapi ketidakadilan, kekerasan, dan perampasan yang mungkin menimbulkan kemarahan yang harus ditahan dalam hatinya. Demikian halnya konteks renungan kita hari ini, di mana perbudakan berkembang di zaman Kekaisaran Roma, dan diperkirakan bahwa antara 25 hingga 30% penduduk adalah budak, kira-kira berjuta-juta jumlah orangnya. Dan orang menjadi budak karena berbagai sebab. Tertawan dalam peperangan karena membutuhkan uang, budak yang dibawa dan harus dibayar kemudian, meminjam uang, budak karena utang, dan sebagainya. Secara umum, budak-budak pada masa itu adalah budak produktif yang bekerja di pertambangan atau perkebunan. Terlepas dari kondisi kehidupan dan perlakuan yang diterima, para hamba ini pada dasarnya tidak memiliki kuasa atas diri sendiri. Mereka melakukan apa yang diinginkan dan pada saat yang dikehendaki oleh para tuan dan pengawas mereka. Pembebasan adalah suatu tujuan yang sangat didambakan, dan para hamba benar-benar menabung sejumlah uang untuk membeli kebebasan mereka. Dalam situasi dan konteks yang sedemikian, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada anak rohaninya Timotius agar hidup dan mengajarkan setiap jemaat menjadi hamba yang baik. Paulus menasehati Timotius bahwa para hamba Tuhan harus menunjukkan 4 unsur integritas yang harus nyata dalam hubungan dengan orang lain. Yang pertama, mereka tidak boleh bertikai atau bertengkar. Sebaliknya, yang menjadi poin kedua, mereka harus ramah, lembut, dan tenang ketika menghadapi siapa saja, termaksud orang yang menjajahnya. Selain itu, yang ketiga, hamba Tuhan harus merupakan guru yang baik, cakap mengajar. Ya, budak memang ada yang bertugas ketika itu mengajar karena beberapa dari mereka memiliki pendidikan. Akhirnya yang keempat, mereka harus benar-benar sabar. Makna sabar yang disampaikan oleh Paulus adalah sabar dalam menghadapi kejahatan dengan tenang, menahan hal-hal buruk dari orang-orang jahat. Dengan demikian Paulus mengingatkan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh mudah terpancing emosi, tetapi haruslah ramah kepada semua orang. Lebih dari itu, orang percaya juga dituntut untuk cakap dalam mengajar. Sabar dengan lemah lembut menuntun orang dalam pelayanannya. Dalam nats renungan kita hari ini,
Paulus bilang, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Paulus tidak bilang, kalau bisa janganlah bertengkar, kecuali terpaksa banget. Tidak. Paulus bilang, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh. Tapi harus ramah. Kenapa harus ramah? Kata Paulus, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jeratan iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saya pernah beradu argumen dengan seseorang di Facebook. Entah kenapa pada saat saya membaca statusnya di Facebook yang merendahkan seseorang, membuat saya merasa berkewajiban untuk mengoreksi pemikiran seseorang yang tidak saya kenal itu, yang terus dengan memanas membahas topik yang tidak habis-habisnya. Namun, yang saya terima adalah caci maki, hujatan. Walaupun ketika itu banyak juga orang yang menunjukkan keperpihakannya kepada pendapat saya, yang mereka tunjukkan dengan kalimat yang juga penuh dengan emosi, kemarahan, yang membara, yang dialamatkan kepada orang yang saya kritiki tadi. Saya jadi berpikir, apakah yang saya lakukan ini benar sebagai hamba Tuhan? Andaikan saya tidak terpancing emosi dan lebih bersabar serta lemah lembut memberikan pengajaran yang lebih menunjukkan rasa damai, mungkin cacian dan makian serta kemarahan tidak semakin terpicu. Karena seharusnya itulah yang menjadi karakter seorang hamba. Mulai sejak itu saya mengubah. Bahkan saat menghadapi orang yang keras, melawan dan menentang kebenaran sekalipun, kita harusnya memperbaikinya dengan ramah, sabar dan lemah lembut. Karena Tuhan selalu bersikap adil dalam memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Bersabarlah, sebab bersabar adalah tetap menantikan Allah, menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut, sekalipun Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan. Sekalipun banyak penderitaan dan tertati-tati dalam berjalan, demikian jugalah kita sebagai hamba Tuhan dalam mengisi kemerdekaan yang telah kita terima. Sebab sering sekali perbedaan akan menghadirkan perdebatan. Kita sulit mengharapkan semua orang akan berbuat dan berlaku baik. Akan selalu ada orang-orang yang bersikap negatif, sinis, atau bahkan provokatif. Dalam menjalani profesi kita, pendidikan kita, dan hubungan kemasyarakatan kita sering bersinggungan dengan begitu banyak karakter yang berbeda, yang bisa menimbulkan gesekan. Dan kalau kita hanya mengalir mengikuti perasaan tanpa menjaga hati, sewaktu-waktu kita bisa berselisih paham dengan seseorang, lalu bertengkar. Bisa jadi karena konflik kepentingan, bisa jadi karena ketidakcocokan sifat atau karakter, atau karena salah satunya punya sumbu kesabaran yang pendek. Tapi ingatlah selalu pesan firman Tuhan hari ini. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang senantiasa memancarkan integritas kami sebagai hamba-Mu dalam hidup sehari-hari. Saat ini kami sungguh bersyukur sebab Engkau mengizinkan kami menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang mengisi kemerdekaan ini dengan menghadirkan kedamaian bagi sesama bangsa kami.
Mampukan kami tetap ramah dan bersabar jika kami harus menghadapi perbedaan dan bahkan ketidakadilan. Tetaplah bersama dengan kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, agar setiap kesulitan dapat kami menangkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hamba Tuhan yang berintegritas. Salam merdeka, Tuhan memberkati. Shalom.